상상도 할 수 없는 일이 생겼어. Hai teman-teman, di video kali ini aku mau kasih lihat update untuk SeaWorld Ancol tahun 2024 di bulan Juli. Dan sekalian juga aku mau kasih lihat Jakarta Birdland. Kayak apa sih dalamnya? Kalian penasaran? Yuk cus ikuti terus video ini sampai akhir ya. Berhubung kita datang saat ini dalam kondisi lagi liburan anak sekolah dan juga weekend, ini hari Sabtu teman-teman, tentu aja yang namanya SeaWorld Ancol itu penuh padat pengunjung. Berapa harga tiket masuknya? Nah, berhubung kami nggak dapetin hanya tiket SeaWorld Ancol aja, jadi aku sekalian beli yang paketan. Nah, paketannya dengan Jakarta Birdland, teman-teman. Satu paket itu senilai 185.000 per person. Mulai dari anak usia 2 tahun ke atas itu udah kena bayar, dan itu hanya masuk ke dalam ruangan wisatanya aja ya. Jadi maksudnya cuma ke SeaWorld sama Jakarta Birdland. Untuk mobil, kalau kalian bawa mobil itu beda lagi bayarannya, dan di luar dari biaya masuk tiket Ancol ya teman-teman. Jadi pastikan siapin dana lebih nih untuk per orangnya dari 200.000. SeaWorld itu apa sih sebenarnya? Nah, SeaWorld itu tuh sebenarnya satu akuarium besar yang ada di Taman Impian Jaya Ancol. Jadi ini didirikan dengan konsep dasar negara maritim ya teman-teman. Ini dibukanya tuh di tahun 1994 teman-teman. Luasannya berapa? Luasan dari SeaWorld itu sebetulnya adalah 3 hektar. Tapi untuk 1,5-nya itu untuk parkiran dan 1,5 hektarnya itu untuk bangunan dan lanskap. Dan ini kita udah masuk di dalamnya, teman-teman bisa lihat. Dan ini adalah ikan piranha ya. Nah, kalian kalau mau pergi ke sini dan menikmati semua yang ada di dalam, beserta juga dengan pertunjukan-pertunjukannya, nah, lebih baik sebelumnya itu kalian cek dulu jadwalnya ya. Biasanya itu akan ada nih teman-teman jadwalnya itu di website Ancolnya. Jadi dia akan ada atraksi kayak kasih makan untuk ikan-ikannya, ataupun juga akan ada atraksi sulap atau magic. Nah, ini tadi juga ada atraksi sulap dan magic ya di dalam video ini. Aku terakhir kali masuk ke Ancol itu tahun 2008, teman-teman. Dan jujur aja, menurut aku pribadi, di dalam sini itu nggak terlalu banyak banget perubahan ya. Ada beberapa perubahan memang, tapi kayaknya nggak terlalu signifikan nih. Kayak misalnya ya, akuarium yang ada terowongannya, atau juga yang disebut dengan Antasena Tunnel. Nah, di sini tuh kan emang kita bisa melihat ya para biota laut yang main di akuarium Antasena Tunnelnya itu. Nah, si Antasena Tunnelnya inilah yang jadi akuarium raksasa yang menampung hingga 5 juta liter air laut, serta di dalamnya tuh ada ratusan jenis biota nih teman-teman. Nanti aku akan masuk ya teman-teman ke dalam Antasena Tunnel itu. Tapi sekarang aku lagi nge-record untuk akuarium-akuarium yang jauh lebih kecil yang memang ada di SeaWorld ini. Beberapa ada yang baru, tapi beberapa juga ya lama ya. Mungkin ada perubahan kayak misalkan kolam untuk penyu sekarang dibuat lebih memanjang. Oh ya, untuk penyunya itu dan biota lain yang ada di situ itu nggak boleh disentuh ya teman-teman, dan akan ada penjaganya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ikannya tuh cantik banget. Aku seneng nih nge-shoot yang pas di sini ya.
karena emang cantik-cantik banget, dia tuh kayak ngebling-bling, ada emas-emasnya gitu loh. Nah itu tadi juga ada belut listrik teman-teman. Nah sebenarnya di bagian bawah itu banyak ternyata belut listriknya. Yang aku pikir loh kok ini belut listriknya tuh dikit ya. Nah ini nih teman-teman ya belut listriknya. Kirain dia dikit gitu. Ternyata nih bagian bawah mereka banyak banget. Dan dia tuh kayak ngumpet di terumbu-terumbu karang gitu teman-teman. Ini aku udah pindah teman-teman ke akuarium yang lain. Dan sementara aku akan berhenti ngomong dulu ya, biar teman-teman bisa lihat apa aja nih isinya dari SeaWorld. Nah, ini videonya cukup panjang ya teman-teman. Aku buat sekitar 27 menitan. Dan memang dia tuh banyak banget video yang nge-record di dalam SeaWorld-nya. Nah, ini kolam yang ada kura-kuranya ya, teman-teman ya. Jadi di dalam kolam ini, teman-teman bisa lihat ada anak hiu, lalu kemudian juga ada anak ikan pari. Nah, nanti kita lihat ya. Untuk kura-kuranya atau turtle-nya nggak terlalu banyak di sini. Kalau diperhatikan sebetulnya kayak cuma ada 2 ekor aja. Lalu aku pindah sebentar di seberangnya, nggak jauh ya dari kolam tadi. Itu dia ada kolam yang isinya tuh bintang laut sama ada teripang.
Nah teman-teman, ini kita udah masuk ke Antasena Tunnel. Jujur emang bener-bener nggak terlalu banyak perubahan banget di sini ya yang aku lihat. Tapi emang kalau teman-teman baru pertama kali datang sih ya it's okay ya. Biotanya banyak banget di dalam. Dan ikannya tuh gede-gede banget. Dan emang kalau mereka melintas di atas kita itu kelihatan besar banget kayak gini lah ya. Di dalam Antasena Tunnel ini dia pakai eskalator ya, tapi hanya satu sisi teman-teman, di sisi kanan. Di sisi kirinya dia kayak jalan biasa, jadi kita jalan aja, nggak perlu diem gitu. Tapi kalau kita capek ya udah kita pindah aja ke bagian yang eskalatornya ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat banyak banget emang kan biotanya nih, macem-macem deh nih. Yuk kita saksikan sama-sama ya. Aku udah keluar dari Antasena Tunnel dan ini kita lagi mau menuju ke Jellyfish. Kalau Jellyfish dia terbilang baru temen-temen. Aku nggak tahu ya tahun berapa, tapi dari 2008 itu dia nggak ada. Dan kita bisa lihat di sini nanti.
Nah ini sebelumnya juga ada area kayak foto-foto gitu, dulu tuh juga nggak ada ya. Sekarang tuh memang jauh lebih lengkap lah. Masih dalamnya Antasena Tunnel ya teman-teman. Dia bisa lihat dari sisi bagian belakang ini juga emang dia kelihatan banget nih. Dan ini aku udah di bagian dalam yang jellyfish. Nah itu kasihannya ada jellyfish yang terperangkap nih teman-teman. Nah tuh ya, dia susah banget keluar dari daunnya. Tapi ya keep fighting deh jellyfish. Nah lalu kemudian juga ada satu yang dia tuh lagi naik-naik gerak-gerak kayak gini. Dan dalamnya tuh ya lumayan bagus sih menurut aku ya. Nanti kita akan lihat ya, ada juga jellyfish yang dia tuh kayak bercahaya gitu. Nah, this one ya teman-teman. Nanti ada aku nge-shoot, teman-teman akan ngelihat ya. Dia tuh kayak terlihat gitu loh, cahayanya tuh kayak terpendar gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Di sini juga ada yang baru yaitu museum fosil dari ikan-ikan atau biota laut ya. Jadi ada macam-macam nih di dalam sini teman-teman, ada keterangannya juga. Ada ikan, lalu kemudian juga ada kepiting, ada gurita ya teman-teman, bisa dilihat deh tuh ada keterangannya juga ya. Nah kayak ini dia nih kepiting nih teman-teman. Lalu kemudian nanti ada gurita. Guritanya tuh gede banget ya bun. Nah ini ya, ini guritanya nih teman-teman, besar banget sih. Terkait dengan yang namanya cap di tangan. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam SeaWorld, kita akan dicap tangannya teman-teman kayak gini. Dan kalau misalkan kita punya barang yang ketinggalan di mobil, itu kita boleh keluar dan masuk lagi. Jadi nggak cuma buat sekali doang. Maaf interrupt sedikit ya. Itu truk yang tadi, truk akuarium itu adalah salah satu yang terbaru di SeaWorld ini. Balik lagi teman-teman ke yang cap tadi. Jadi kalau misalkan kita mau keluar masuk berkali-kali nggak apa-apa, karena memang dia kan kayak ada acara seharian ya, kayak ngasih makannya itu nanti jam berapa, kasih makan ikannya yang mana gitu, atau nanti ada pertunjukan apa lagi, dan itu kita boleh masuk keluar lagi, masuk lagi teman-teman. Ini aku udah pindah, sekarang aku pindah ke tempat yang ada kuda laut. Nggak terlalu banyak di sini teman-teman, tapi memang kuda lautnya kecil ternyata ya. Bisa dilihat nih di sini teman-teman, cuma ada beberapa ekor aja.
Nah, di sini juga ternyata ada bulu babi ya, teman-teman tuh di bagian bawah tuh yang hitam-hitam kayak tajam-tajam gitu. Kita nggak terlalu lama lagi di sini, teman-teman, karena sebentar lagi kita akan keluar, tapi mampir ngeliatin bintang laut dulu sebentar ya. Oke, ini kita sudah menuju ke arah pintu keluar dan tentu aja kalau keluar pasti kita akan diarahkan ke toko souvenir. Banyak banget teman-teman boneka-boneka yang memang merupakan gambaran dari para biota laut itu ya. Kita keluar, lalu setelah ini kita akan pergi ke Jakarta Birdland. Sayangnya ketika akan masuk ke sana ini tuh lagi hujan gerimis dan cukup deras ya. Jadi kita pergi ke dalam tuh basah-basahan. Dicap lagi teman-teman di sini, cuma aku nggak tahu apakah boleh keluar masuk berkali-kali atau tidak. Nah, di dalamnya ini ternyata nggak terlalu luas. Atau memang karena hujan jadi kita juga nggak terlalu explore banyak ya. Hanya lihat beberapa jenis burung aja nih yang ada di sini. Jadi memang karena hujan, terus juga pertunjukan itu juga nggak ada teman-teman. Kalau dia nggak hujan kayaknya akan ada ya pertunjukannya ya. Jadi memang ya lebih worth it mungkin kalau kita ngelihat pertunjukannya. Cuma karena hujannya lumayan deras, jadi memang pertunjukan ditiadakan di sini. Ya dalamnya gini doang sih teman-teman. Aku sih berharap mungkin ke depannya kalau bisa dikembangkan lebih lagi ya. Ataupun kalau memang ada pertunjukan ya pertunjukan yang mungkin diperbanyak gitu. Karena biaya masuknya kan harganya lumayan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan hanya bisa menikmati sedikit kayak berasa rugi nggak sih? Kita udah di pintu keluar nih teman-teman, kita mau keluar. Karena memang udah bener-bener hampir basah kuyup ya, udah basah banyak.
Dan kita keluar lagi-lagi harus melewati toko souvenir. Dan sampai di sini teman-teman videonya, semoga bisa cukup bermanfaat. Ketemu lagi di video aku yang lain. Bye-bye.